Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen nge-review sebuah device, yaitu ini dia. iPad Pro M1. Enggak. Gue bukan mau nge-review si iPad Pro M1 yang udah gue bahas di minggu lalu. Kali ini gue pengen nge-review ini. Aksesoris tambahannya yaitu Apple Pencil Gen 2. Oke, untuk Apple Pencil Gen 2 ini dibanderol dengan harga sekitar 1,6 sampai dengan 1,8 jutaan. Dan untuk varian warnanya dia cuma ada warna putih aja ya, jadi nggak ada varian warna Pro, warna hitam atau warna Space Gray. Dia cuma ada satu varian warna, yaitu varian warna putih ini aja. Lalu untuk link pembelian juga udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli, langsung aja kalian choose ke link pembelian yang udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. So, langsung aja kita mulai video kali ini dengan kita ngebahas mengenai desain dari Apple Pencil Gen 2 ini. Oke, gue tahu review mengenai Apple Pencil Gen 2 ini sebenarnya udah cukup banyak. Cuma rasanya perlu gue bahas juga lah. Gue di sini pengen ngasih pendapat mengenai Apple Pencil Gen 2 ini menurut gue. Oke, pertama-tama secara desain di sini untuk Apple Pencil Gen 2 jauh lebih better ya dibandingkan dengan Apple Pencil Gen 1. Gue sendiri pernah punya Apple Pencil Gen 1 dan sampai sekarang masih ada, dan Apple Pencil Gen 2 ini menurut gue bener-bener revolusioner banget dibandingkan dengan Apple Pencil Gen 1. Di sini untuk desain pertama, jadi dia tuh pakai desainnya melingkar. Cuman di sini dia tuh kayak ada satu panel yang ini dia bener-bener lurus sejajar gitu ya. Dan di sini ada tulisan Apple Pencil dan ada logo. Dan ini logonya juga nggak mudah hilang. Nah, ini untuk permukaan yang lurus ini nanti untuk nantinya kalian tempelkan di iPad kalian ya. Kalau buat yang belum tahu, jadi di sini bisa buat nge-pairing sekaligus juga bisa dipakai buat ngecas si Apple Pencil Gen 2 ini. Oke, terus lanjut ke bagian sekitar sekelilingnya. Ini nggak terlalu ada, nggak terlalu ada hal yang istimewa. Cuman yang gue seneng di sini untuk finishingnya, ini bahannya agak doff. Jadi kalau dipakai, si bahan doff ini pas lagi di tangan tuh enak banget. Dan juga nggak licin ya, karena bahan dia doff. Nggak kayak Apple Pencil Gen 1 yang bahannya agak glossy, yang gue masih berasa agak licin. Terus di bagian atas ini kayak ada lingkaran yang gue juga nggak tahu fungsinya buat apa ya. Mungkin emang secara manufacturingnya seperti ini. Lalu lanjut ke bagian bawah. Di sini ada si tipnya Apple Pencil yang sebenarnya nanti bisa kalian ganti. Tinggal ini nanti dibuka aja. Terus kalian ganti dengan tip yang kalian inginkan. Terus sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari Apple Pencil Gen 2 ini. Oke, sekarang gue bakal ngebahas mengenai build quality. Secara build quality, Apple Pencil Gen 2 ini bisa dibilang build quality-nya full dari bahan plastik, dan ini secara beratnya itu lumayan berat ya, jadi kayak berasa kokoh. Cuman for your information, ini adalah Apple Pencil Gen 2 keduanya gua. Karena Apple Pencil Gen 2 pertama gua itu sebenarnya udah rusak karena jatuh. Dan sial ya, pas lagi jatuh posisinya seperti ini. Jadi jatuhnya kena ujungnya bengkok, dan akhirnya ketika gue pakai di iPad nggak bisa nulis lagi si Apple Pencil 2 itu. Jadi untuk perhatian lah ya buat kalian kalau pakai Apple Pencil Gen 2 ini, hati-hati aja kalau jatuh. Karena menurut gue secara build quality-nya lumayan ringkih, walaupun bisa gue bilang cukup kokoh gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pernah punya Apple Pencil Gen 2, jatuh nggak kenapa-napa, ya bersyukurlah. Bisa jadi waktu itu pas lagi jatuh, gue dengan posisi tertentu ya emang lagi sial juga, jatuh sampai akhirnya rusak dan nggak bisa dipakai lagi buat nulis. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur-fitur atau hal yang gue suka dari Apple Pencil Gen 2 ini. Oke, pertama-tama hal yang gue suka dibandingkan dengan Apple Pencil Gen pertama ya. Jadi gue sempat pakai Apple Pencil Gen 1, dan hal yang pertama yang gue senang itu adalah proses chargingnya. Untuk proses charging dan juga pairing tinggal ditempel aja ke iPad-nya kalian, dan ini bener-bener nempelnya pakai magnet. Jadi bener-bener seamless banget, dan ketika nantinya kalian pengen pakai Apple Pencil Gen 2 ini, kalian tinggal tempelin aja ke iPad kalian dan udah selesai gitu. Terus kalau misalkan penyakitnya Apple Pencil Gen 1, karena dia nggak selalu dicas, jadi ketika misalkan kalian mau pakai, kadang baterainya suka habis. Nah, kalau kalian pakai Apple Pencil Gen 2 ini nggak perlu takut, karena ketika kalian mau pakai, kan kalian kan tinggal lepasin dari iPad-nya kalian, dan itu nanti ya dia baterainya kemungkinan besar sih dalam kemungkinannya tuh hampir full gitu ya, 100% di sini kalau di punya gua.
Terus juga hal lain yang gue seneng dari Apple Pencil Gen 2 ini adalah experience saat nulisnya. Experience pertama yang sangat gue seneng adalah ketika misalkan ya gue pakai pencil, ini kebetulan warnanya putih jadi nggak kelihatan, dia itu ada pressure sensitivity gitu, jadi ketika gue pakai buat nulis, ketika gue tekan dia akan jadi tebel banget, tapi ketika misalkan gue lepas dia akan jadi tipis gitu ya. Jadi bener-bener ketika kalian nulis tuh berasa kayak pakai pensil atau kayak pakai pen beneran. Dia tuh seberapa kencangnya kalian tekan dan juga seberapa lightnya kalian tekan, dia itu bakal berbeda gitu ya. Jadi ini gue tekan kencang banget nih, dia tebel, gue agak lepas, dia jadi tipis. Seperti itu. Itu adalah hal yang menurut gue bener-bener ngebuat feeling pas make Apple Pencil Gen 2 ini berasa lebih real lagi. Dan juga mungkin hal ini bakal sangat bermanfaat banget buat kalian yang istilahnya mungkin sering pakai Apple Pencil itu buat ilustrasi atau misalkan kalian pakai buat ngedit foto. Pressure sensitivity ini sangatlah berguna banget ketika kalian pakai gitu ya. Nah, terus hal lain yang gue seneng dari Apple Pencil ini fiturnya pada saat gue pakai nulis adalah di sini sebenarnya dia ada kayak bukan button sih, kayak touch gitu, touch sensitive. Jadi ketika gue double tap, dia bakal berubah nih. Jadi kalau diperhatiin di sini, ini kan gue pakai pen, gue double tap, dia bakal jadi penghapus. Gue double tap lagi, gue bakal ganti jadi pakai pen gitu ya. Jadi ketika misalkan kalian pengen ganti, nggak usah ribet-ribet pencet ke sini, nggak usah ribet-ribet pencet ke sini. Walaupun ya kadang itu juga masih kayak behavior gue lah, suka nggak sengaja kepencet ke atas karena mungkin udah sering. Dan ini menurut gue bener-bener enak lah ya buat kayak dipakai nih. Jadi kayak bener-bener ya experience-nya enjoyable banget. Dan juga sebenarnya kalau kalian pakai Apple Pencil Gen 2 ini dengan iPad Pro M2, sebenarnya itu ada satu fitur tambahan lagi yang gue sendiri pun juga belum pernah nyoba, karena iPad gue ini kebetulan iPad Pro M1. Jadi dia tuh kayak pas lagi di hover tuh kayak bisa nunjukin apa ya, kayak animasi kalau misalkan kalian tulis atau kalian coret di situ kira-kira bakal seperti apa. Which is menurut gue itu juga keren banget dan sangat ngebantu banget. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke hal-hal yang gue kurang suka dengan Apple Pencil Gen 2 ini. Yang pertama adalah karena dia pada saat charging ditaruhnya kayak gini, jadi ini cukup gampang kesenggol nih pas lagi kalian bawa kemana-mana. Jadi gue sangat menyarankan ketika kalian pakai iPad Pro itu, kalian beliin casing lah. Kayak misalkan casing dari Switch Easy gitu ya, yang gue lupa nama tipenya apa, tapi dia tuh kayak nge-cover sedikit bagian iPad-nya dan juga dia nge-cover nih tempat si pensilnya gitu. Dan untuk link pembelian untuk aksesoris itu juga udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah, jadi nanti kalian langsung tinggal cek aja di situ. Oke, terus lanjut ke hal kedua yang gue kurang suka dari Apple Pencil Gen 2 ini, yang sebenarnya udah sempat gue mention di build quality, yaitu build quality-nya menurut gue agak sedikit ringkih gitu ya. Ketika gue beli Apple Pencil Gen 2 ini dan jatuh, dan gue beli baru lagi. Seperti itu. Jadi ya kalian cukup harus berhati-hati ketika pakai Apple Pencil Gen 2 ini, terlebih harganya pun juga menurut gue cukup ngerogoh kocek gitu ya. Jadi kalian harus berhati-hati ketika pakai Apple Pencil Gen 2 ini. Terus hal lainnya yang sebenarnya gue kurang suka adalah walaupun sebenarnya experience-nya ini udah jauh lebih better dibandingkan dengan generasi Apple Pencil sebelumnya, terus juga sebelumnya gue udah pakai yang laminated display, cuman tetap aja gue masih berasa nulis di atas iPad ini nggak seperti nulis di atas kertas gitu, tetap kayak feedbacknya kurang. Sehingga gue sangat menyarankan kalian kalau misalkan pakai iPad ini buat nyoret-nyoret, itu beli anti gores yang Paperlike. Selain buat buat perlindungan, itu juga nambah feeling pas lagi kalian nulis tuh jadi lebih enak lagi. Cuma mungkin hal yang agak kurang dari Paperlike itu adalah karena dia teksturnya agak doff, terus kayak gue berasa gambarnya agak sedikit keblur kayak gitu. So, in summary, pendapat gue mengenai Apple Pencil Gen 2 ini gimana? Menurut gue Apple Pencil Gen 2 ini bener-bener paket lengkap. Cuman yang jadi pertanyaannya, apakah kalian memerlukan paket lengkap ini? Apalagi nominalnya bisa dibilang nggak murah, yaitu sekitar 1,6 sampai dengan 1,8 jutaan. Mungkin kalau kalian itu adalah seorang ilustrator atau mungkin editor foto atau video, Apple Pencil Gen 2 ini bakal bermanfaat banget. Cuman kalau misalkan kalian cuman pengen buat nulis-nulis di notes, ya rasanya mungkin third party Apple Pencil itu bakal jauh lebih better. Secara value ya, kalau secara fitur pasti kurang, kayak gitu. So, gimana pendapat kalian mengenai Apple Pencil Gen 2 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom deskripsi, kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!